Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup menarik. Sekitar 1000 wanita di Bojonegoro ramai-ramai ke pengadilan agama untuk menggugat cerai suaminya. Apakah kalian tahu alasannya apa? Ternyata alasannya adalah faktor ekonomi. Padahal katanya menikah itu kan membuka pintu rezeki. Namun kenyataannya kok seperti itu? Selanjutnya, mari kita bahas fenomena tersebut dalam sudut pandang agama. Salah satu motivasi yang dipercayai orang ketika hendak menikah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki bagi siapa saja yang memasuki jenjang pernikahan. Janji tersebut termaktub dalam surat An-Nur ayat 32. Ayat di samping memberikan pengertian bahwa jika seseorang menikah dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberi karunia berupa kekayaan. Tetapi, apakah setiap orang yang menikah akan otomatis menjadi kaya? Pertanyaan inilah yang mungkin timbul dalam benak banyak orang. Dulu ketika menikah, tidak sedikit juga loh orang yang mempercayai ayat ini. Bahkan waktu itu ada yang berani memasuki jenjang pernikahan sekaligus mengambil kuliah pasca sarjana walaupun belum memiliki pekerjaan tetap, bahkan juga belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dua keputusan besar tersebut. Akan tetapi, jika melihat realita yang terjadi di tengah masyarakat, banyak sekali pasangan yang masih kesulitan dalam bidang ekonomi setelah menikah. Tidak sedikit pula loh yang akhirnya pernikahannya harus berakhir dengan perceraian karena faktor ekonomi. Justru faktor ekonomi ini menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Lantas, apakah ini berarti ayat di atas tidak sesuai dengan kenyataan? Atau cara penafsiran yang masih belum sesuai dengan maksud dari ayat tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa referensi tentang pendapat ulama dari penafsiran kata yughnihimullah. Dari beberapa referensi, yang paling menarik adalah penafsiran Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husain Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Berikut kutipan dari kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Di sini di kitab saya cetakannya Beirut Lebanon juz 5 halaman 285. Saya bacakan, wallahu a'lamu bil aghniyai kaifa huwa faqad yughnihim bil asyai wa qad yughnihim 'anil asyai wa qad yughni nufusahum 'anil a'radi wa qad yughnihim bil yaqini. Jadi di sini Imam Az-Zabidi memberikan 4 penafsiran terhadap kata yughnihimullah, yang mana ini nanti akan menjadi satu sudut pandang yang bisa kita ambil pelajarannya bersama-sama. Penafsiran yang pertama, Allah akan menjadikan mereka kaya dengan memiliki sesuatu. Yughnihim bil asyai, artinya setelah menikah orang tersebut akan mendapatkan anugerah berupa harta benda, memiliki rumah yang mewah, mobil yang bagus, dan semua kebutuhan hidupnya terpenuhi sehingga menjadi kaya secara materi. Penafsiran inilah yang biasa dipahami secara umum tentang ayat di atas. Penafsiran yang kedua, Allah akan menjadikan pasangan tersebut kaya dengan tidak membutuhkan atau tidak punya keinginan memiliki sesuatu. Yughnihim 'anil asyai. Penafsiran kedua ini bisa dimaknai dengan kekayaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Semakin banyak hal yang tidak kita butuhkan atau diinginkan, maka pada dasarnya kita semakin kaya. Karena kita tidak perlu mengejar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Bisa jadi teman-teman, ada orang yang terlihat miskin karena ia terlalu banyak memiliki keinginan dan tidak mampu membeli apa yang ia inginkan, walaupun sebenarnya hartanya cukup. Sebaliknya, ada orang yang terlihat kaya walaupun tidak memiliki banyak harta karena ia tidak memiliki banyak keinginan atau kebutuhan terhadap berbagai macam benda tersebut, sehingga hidupnya menjadi cukup. Ini juga yang sering dikatakan oleh Gus Baha,
bahwa untuk bertahan hidup, manusia itu sejatinya hanya membutuhkan 1 piring nasi. Tapi kenapa untuk bahagia kita itu harus menunggu punya mobil, punya rumah mewah, kendaraan bagus, dan lain sebagainya. Penafsiran yang ketiga adalah Allah akan menjadikan jiwanya kaya dengan tidak menginginkan harta benda. Yughni nufusahum anil a'radi. Penafsiran ini lebih menekankan pada aspek batin. Artinya, kekayaan yang sejati bukan terletak pada materi, tetapi pada jiwa dan hati. Dalam hal ini, miskin dan kaya menjadi sebuah persoalan mental. Seringkali bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang terlihat kaya tetapi memiliki mental orang tidak punya, atau memiliki mental orang miskin, sehingga terkadang sampai merendahkan diri untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya teman-teman, ada orang yang terlihat miskin tapi mental dan jiwanya seperti orang kaya, tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak mau meminta-minta, dan tetap bekerja keras untuk memenuhi kehidupan hidup tanpa memandang dirinya sebagai orang miskin. Sedangkan penafsiran yang keempat adalah Allah akan menjadikan kaya dengan keyakinan. Yughnihim bil yaqini. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, keyakinan adalah modal yang sangat penting. Karena dalam menghadapi berbagai macam permasalahan rumah tangga, seringkali merasa tidak mampu menghadapi problem tersebut. Tetapi jika kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak, dan Maha memberikan pertolongan, maka permasalahan besar akan terasa kecil dan kita akan lebih kuat untuk menghadapinya. Maka dari itu saran saya kepada teman-teman semua sekaligus menjadi nasihat untuk diri saya sendiri. Sebelum menikah minimal kita harus memiliki 3 bekal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ilmu agama. Baik laki-laki maupun perempuan harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pasangannya. Yang kedua adalah bekal mental. Ketika kita menikah dalam keadaan mental yang belum siap, maka bisa dipastikan kita hanya akan menuntut kebahagiaan kepada pasangan. Padahal agar pernikahan bisa berjalan dengan harmonis, kita itu harusnya saling berbagi kebahagiaan, bukan saling menuntut kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah bekal keyakinan. Selama kita yakin kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah apapun yang kita hadapi akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.